Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan Klein-Gordon. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan Klein-Gordon, kita akan membahas terlebih dahulu mengingat kembali tentang persamaan Schrödinger yang sudah kita dapatkan mungkin di fisika modern atau di kuliah fisika kuantum ya, di mekanika kuantum. Baik, kita mulai dari relasi yang menyatakan tentang kelestarian energi mekanik secara klasik. Jadi kelestarian energi mekanik secara klasik itu kan energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Jadi kalau dalam mekanika klasik yang lestari itu adalah energi mekaniknya ya, dimana energi kinetik kita bisa tuliskan sebagai P kuadrat per 2M plus V itu sama dengan E. Nah, kalau yang kita tinjau itu berupa partikel kuantum, maka observable yang ada di mekanika klasik itu akan menjadi operator dalam mekanika kuantum. Ya, observable misalnya momentum ya, momentum yang ada di mekanika klasik itu akan berubah menjadi operator di mekanika kuantum. Jadi P itu akan menjadi minus I H bar. Ini mohon maaf ya. Jadi ini P itu sama dengan minus I H bar nabla. Kemudian E itu sama dengan I H bar parsial T. Ya. Ini persamaan 2. Kemudian operator ini, jadi ingat ya, kalau kayak semacam padanan gitu ya. Jadi kalau dalam mekanika klasik observable seperti momentum, energi itu disebut sebagai observable, tapi kalau dalam mekanika kuantum observable yang ada di klasik itu berubah menjadi operator, dan operator ini bekerja pada suatu fungsi gelombang psi. Nah, jika kita substitusikan operator yang ada di persamaan 2 ini ke dalam persamaan 1 ya. Jadi kalau kita substitusikan operator momentum dan energi ke dalam persamaan ini ya, relasi kelestarian energi mekanik, kita akan dapatkan persamaan Schrödinger. Ya. Jadi kita akan dapatkan persamaan Schrödinger. Jadi kan P kuadrat itu kan berarti di sini H bar kuadrat nabla kuadrat psi. Ya. Kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, kemudian operator ini bekerja pada fungsi gelombang psi. Ya, kita dapatkan persamaan Schrödinger. Nah, kalau persamaan Schrödinger ini kan dia menggambarkan dinamika partikel kuantum yang non relativistik ya. Jadi menggambarkan partikel kuantum non relativistik. Nah, solusi persamaan Schrödinger kalau misalnya cuma fungsi ruang ya, ini sebenarnya belum komplit ini ya, maaf. Ini sebenarnya belum komplit solusinya. Jadi biasanya yang kita peroleh itu kan sih sama dengan A sin kx B cos kx gitu ya. Tapi sebenarnya ini belum komplit karena belum menyertakan waktu. Kemudian rapat probabilitas ditemukannya partikel ya dari rentang X sampai dengan X plus Dx itu biasanya ya. Jadi rapat probabilitas itu didefinisikan sebagai psi kuadrat atau psi star psi. Kemudian dari sini nanti diperoleh dari rapat probabilitas itu nanti diperoleh persamaan kontinuitas ya, nabla dot J plus parsial P per parsial T itu sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan kontinuitas itu nanti kita peroleh arus probabilitas J sama dengan minus I H bar per 2M ya, si star nabla si minus si nabla si star. Ini nanti kalau misalnya kita masih bisa lanjut kuliah terus ya bisa kita bahas penurunannya ya. Kalau tidak ya nanti Anda sendiri kan sudah dapat di mekanika kuantum ya, atau nanti mungkin di mekanika kuantum lanjut juga pasti akan dijelaskan. Kalau misalnya dijelaskan semua nanti bisa panjang sekali ya. Kemudian untuk menggambarkan ini kan berarti kita sudah dapatkan persamaan yang menggambarkan partikel kuantum non relativistik. Nah, untuk memperoleh persamaan yang menggambarkan dinamika partikel kuantum relativistik, kita bisa menggunakan ini relasi kelestarian energi, tapi untuk yang kasus relativistik ya, atau persamaan energi momentum 4. Jadi kan hukum untuk kelestarian energi kalau yang kita tinjau itu berupa partikel relativistik ya, maka kita bisa menggunakan P mu minus M kuadrat C kuadrat. Masih ingat ya, jadi kalau misalnya kasusnya relativistik itu kan yang lestari adalah
energi kinetik ditambah dengan energi diamnya ya, harus ingat ya. Atau bisa dituliskan kalau relasi energi momentum 4 P mu atau P kuadrat minus M kuadrat C kuadrat itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat minus P kuadrat sama dengan 0. Nah, operator tadi kan operatornya itu kan kita pisah ya. Jadi momentum 4 itu kan P0, P1, 2, 3. P0 nya itu kan energi ya. P1, 2, 3 itu kan momentum 3. Nah, ternyata operator itu juga bisa kita nyatakan dalam notasi vektor 4. Jadi operator P mu ya, P mu itu bisa kita tuliskan sebagai I habar parsial mu. Jadi parsial mu itu definisinya ya, ini parsial mu itu definisinya parsial mu itu parsial X mu. Sedangkan X mu itu kan 0, 1, 2, 3 ya. Kalau 0 itu berarti apa? Ini ya, jadi parsial 0 itu menggambarkan seperse parsial T. Kemudian parsial 1 itu menggambarkan parsial X. Parsial 2 itu menggambarkan parsial Y. Dan parsial 3 ya, itu menggambarkan parsial Z. Nah, kalau semisal kita substitusikan ya persamaan 9 ya, kita substitusikan ke persamaan 8, maka kita bisa peroleh ya persamaan Klein-Gordon. Jadi P mu itu kan berarti I habar parsial mu minus M kuadrat C kuadrat ya. Kemudian ini ya, ini kan I dikalikan dengan I ya, I kalikan dengan I itu kan berarti min 1 ya. Jadi min 1, min berarti kan kita bisa tuliskan minus habar kuadrat parsial mu V ya. Jadi ingat, kita substitusikan ketika kita mensubstitusikan operator ini ya yang ada di persamaan 9. Operator ini kan juga dia bekerja pada suatu fungsi gelombang. Ini harusnya saya tambahkan V, ini saya lupa. Jadi semuanya dikalikan dengan V ya. Jadi semuanya dikalikan dengan V. Jadi kita punya minus habar kuadrat parsial mu V minus M kuadrat C kuadrat V sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan parsial mu itu kan kita dalam notasi vektor 4 ya. Kalau misalnya mau kita jabarkan gitu ya, berarti bisa kita tuliskan minus seperse kuadrat parsial kuadrat V parsial T kuadrat ditambah dengan nabla kuadrat V ya, sama dengan MC kuadrat per habar V ya, ini ya. Atau bisa juga kita tuliskan dalam notasi D'Alembert-Lorentzian. Ini nggak kelihatan ini ya kotaknya ya, jadi D'Alembert-Lorentzian kotak gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai kotak ya. Ini bacanya apa ya, D'Alembert-Lorentzian ya, D'Alembert-Lorentzian atau notasinya kotak plus M kuadrat C kuadrat per habar V sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan Klein-Gordon sendiri ya, V itu sama dengan N eksponensial minus I ET minus PX per habar ya. Nah, solusi ini kalau misal kita substitusikan ya, jika solusi pada persamaan 14 kita substitusikan ke dalam persamaan 12 ya, maka kita akan peroleh persamaan ini ya. Jadi minus seperse parsial kuadrat ini yang tadinya V, kemudian plus nabla kuadrat V sama dengan MC per habar kuadrat V. Nah, di sini untuk suku yang pertama ini turunan terhadap waktu 2 kali ya, turunan 2 kali terhadap waktu. Kemudian suku yang kedua itu turunan terhadap X ya, 2 kali juga. Sehingga kalau semisal kita turunan sekali kan kita di sini punya N eksponensial minus I ET minus PX per habar. Di sini diturunkan sekali terhadap T. N itu kan dia konstanta. Yang mengandung E itu kan
hanya ini ya, eksponensial minus IET. Jadi kalau kita turunkan sekali terhadap waktu, maka kita punya minus I per habar NE I ya, NE eksponensial minus I sekian. Ini turunan sekali terhadap waktu. Kemudian untuk suku yang kedua, turunan sekali ya. Turunan sekalinya ini terhadap di sini kan nabla ya, ini kan X ya di sini ya. Berarti minus P per habar ya, turunan sekalinya ya. N eksponensial sekian 6C per habar kuadrat. Kemudian turunan keduanya, berarti turunan keduanya ini kita turunkan terhadap waktu sekali lagi. Masih sama kan, berarti kan turunannya sama, yaitu minus IE per habar, ini kita kuadratkan jadinya N eksponensial sekian ya. Kemudian untuk turunan yang kedua ya, ini juga sama, berarti minus P per habar kuadrat N eksponensial sekian. Itu sama dengan MC per habar kuadrat N eksponensial sekian. Nah ini kan kalau kita lihat bentuknya itu kan sama semua ya. Ada bentuk N eksponensial, N eksponensial, N eksponensial di ruas kiri dan ruas kanan. Nah ini kan kalau semuanya kita bagi dengan N eksponensial sekian, berarti kita punya E kuadrat per habar kuadrat C kuadrat plus P kuadrat per habar kuadrat sama dengan MC per habar kuadrat ya. Kalau kita pindah ruas ya, kita pindah ruas, kemudian di sini kan E kuadrat per habar kuadrat C kuadrat, maka kita punya E kuadrat itu sama dengan MC kuadrat C pangkat 4 ya, karena kan di sini C kuadrat kalau pindah ruas ke sini jadinya C pangkat 4, habar kuadrat nanti coret-coret, jadi kita punya E kuadrat sama dengan N kuadrat C pangkat 4 minus P kuadrat C kuadrat. Jadi solusinya kita peroleh energi ya. Jadi E kuadrat sama dengan M kuadrat C kuadrat minus P kuadrat C kuadrat. Jadi solusinya kalau kita akarkan, E itu sama dengan akar plus minus ya. Jadi E itu sama dengan plus akar sekian dan E sama dengan minus akar sekian. Jadi solusinya kita peroleh energi positif dan energi negatif. Nah, apa makna dari energi positif dan energi negatif ini? Yang kita ketahui itu kan energi itu kan selalu positif ya. Jadi tidak ada energi negatif. Tapi kok di sini kok muncul solusi energi negatif? Nah, ini kan jadi tanda tanya. Apa maksud dari energi negatif yang ada di sini? Kita ingat lagi ya bahwa bahwa persamaan Klein-Gordon itu diperuntukkan untuk partikel yang kuantum yang relativistik ya. Tapi ternyata ini tidak cukup untuk untuk memberikan gambaran, karena ternyata masih ada beberapa semacam permasalahan gitu ya. Ternyata solusinya muncul solusi energi negatif. Nah, kita akan berusaha menafsirkan V terlebih dahulu ya. Jadi V yang ada di sini ini sebenarnya V fungsi X ya. Jadi V di sini kalau kita tafsirkan sebagai fungsi gelombang untuk partikel tunggal ya, untuk single particle. Jadi untuk partikel tunggal, apabila partikelnya itu berupa partikel bebas itu kan berarti kan dia tidak dipengaruhi oleh suatu potensial ya. Jadi potensialnya konstan ya. Kalau misalnya kita pilih 0, jadi kan energinya itu sama dengan energi totalnya itu akan sama dengan energi kinetik ya, sehingga kan energinya konstan. Nah, solusi yang dapat kita ambil adalah solusi energi positif, jadi energi negatifnya itu kita abaikan. Jadi kalau semisal V di sini itu menggambarkan partikel tunggal ya, partikel bebas tunggal, maka solusinya kita bisa pilih energi positif ya, energi negatifnya kita abaikan. Tapi kalau semisal V ini menggambarkan ya, jadi kalau V ini menggambarkan tentang partikel yang berinteraksi, bukan partikel bebas ya, tetapi partikel yang berinteraksi. Nah, terdapat pertukaran energi. Jadi kan kalau berinteraksi itu kan kayak semacam ada transfer energi ya antara partikel ya yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, jadi kalau ada transfer, yang namanya transfer itu kan transfer energi, kalau misalnya energinya itu dari 0 sampai dengan 100 ya, misalkan ya, ini kan positif ya.
0 sampai 100 berarti kan pertukaran yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan seandainya energi itu selalu positif ya. Jadi kalau energi itu selalu positif berarti yang bisa kita transfer itu kan berarti kan dari 0 sampai 100. Kalau semisal E-nya itu sudah 0 kan berarti sudah nggak bisa transfer. Tapi kalau semisal ada definisi E itu sampai minus ya, E itu sampai minus berarti kan kita nggak ada habisnya transfer energi. Jadi kalau misalnya energinya masih udah 0 masih bisa kita transfer karena kan enak ada energi min 1, min 2 sampai minus tak hingga tuh ya. Jadi ini kan tidak mungkin gitu ya. Jadi nanti jadi bermasalah kalau semisal V ini menggambarkan partikel yang berinteraksi, maka nanti transfer partikel itu bisa terjadi sampai minus tak hingga. Dan ini tidak mungkin gitu ya. Bagaimana kalau kita cukup mengabaikan saja? Lagi-lagi, jadi kalau misalnya kita abaikan saja gimana sih? Kan kita ambil positifnya saja, ya nggak bisa. Karena kan E plus minus ini itu, jadi yang plus sama minus itu harus nggak bisa kita abaikan begitu saja ya. Karena solusi ini itu diperlukan untuk mendefinisikan kelengkapan sebuah keadaan. Ini nanti ya lebih lengkapnya tentang di mekanika kuantum ya, kelengkapan sebuah keadaan. Jadi nggak bisa kita mengabaikan begitu saja. Oke, nah kalau semisal V ya, kalau V itu kita tafsirkan sebagai medan kuantum ya, sebuah medan kuantum, maka solusi energi positif itu mungkin akan terkait dengan operator kreasi ya, dan solusi energi negatif itu akan terkait dengan operator anihilasi. Jadi operator yang bisa mencipta dan yang bisa menghilangkan gitu ya, atau biasanya itu disebut sebagai operator penaik dan penurun gitu ya. Jadi ini tafsiran V. Jadi intinya kita kan ingin mencari, kalau tadi kan bersama Schrödinger dapat menggambarkan partikel kuantum ya non relativistik, kemudian untuk menggambarkan partikel kuantum yang relativistik kita bisa menggunakan persamaan Klein-Gordon, tetapi ternyata persamaan Klein-Gordon itu tidak bisa membackup semuanya ya. Jadi masih ada permasalahan ya. Jadi ternyata muncul energi positif dan energi negatif. Nah, energi negatif ini yang bermasalah, ini menggambarkan tentang apa gitu. Sehingga kita sepertinya membutuhkan persamaan yang lain. Ya. Jadi kita membutuhkan persamaan yang lain. Nah, persamaan yang lain itu berupa apa? Persamaan yang lain itu nanti adalah persamaan Dirac. Ya, jadi nanti persamaan Klein-Gordon ini dia persamaan yang dapat menggambarkan partikel kuantum relativistik ya, tapi khusus untuk yang spinnya itu spin 0. Spin ya, khusus untuk yang spin 0. Nah, untuk yang spin tengahan ya, untuk yang spin tengahan seperti elektron itu kita tidak menggunakan persamaan Klein-Gordon. Nah, nanti kita bahas di persamaan Dirac.